Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara New Spirit. Dan pada pagi hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini diambil dari sebuah negara yang ada di Tiongkok. Alkisah ada seorang petani tua yang waktu itu memiliki seekor kuda yang juga berusia sudah tua. Petani ini menggunakan kudanya itu biasanya untuk mengerjakan daripada ladangnya. Suatu hari ada sesuatu yang terjadi, yaitu bahwa kuda yang dimiliki oleh petani ini kemudian lari daripada kandang atau rumah daripada Pak Petani ini dan lari ke arah pegunungan, sehingga tidak diketahui jejaknya. Para tetangga yang ada di sekitar daripada petani tua ini kemudian menyampaikan rasa belas kasihannya kepada Pak Petani ini. Mereka menyatakan, betapa malangnya engkau nasibmu Pak Tua, karena engkau memiliki seekor kuda dan kudamu itu lari. Tetapi petani tua ini kemudian menjawabi para tetangga yang menyatakan rasa simpatinya itu. Dia mengatakan, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Dan beberapa saat kemudian ada sesuatu berita yang terjadi, yaitu apa? Bahwa kuda daripada Pak Petani yang tua ini ternyata kembali lagi ke rumah daripada Pak Petani ini. Dan ternyata kuda ini tidak datang sendirian, tetapi dia membawa beberapa ekor kuda liar bersama-sama dengan dia. Para tetangga yang kemudian melihat itu, mereka mengatakan, wah luar biasa, engkau sangat beruntung Pak Tua. Mereka mengatakan memuji daripada keberuntungan daripada petani tua ini. Kemudian petani tua itu menjawab, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Dan kemudian ada satu hal yang terjadi, yaitu bahwa kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda daripada Pak Petani ini kan harus dijinakkan. Sehingga anak daripada Pak Petani ini kemudian berusaha menjinakkan kuda-kuda liar ini. Suatu hari ketika anak daripada petani tua ini sedang menunggangi, sedang berusaha untuk menjinakkan seekor kuda liar, anak daripada petani ini kemudian terjatuh dan kakinya kemudian patah. Para tetangga kembali lagi melihat hal itu, mereka menyampaikan rasa bela sungkawa kepada Pak Petani tua ini, mengatakan sangat sedih, wah kok anakmu menderita kecelakaan yang seperti itu. Dan kembali Pak Petani tua mengatakan kalimat yang sama, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Dan beberapa minggu kemudian ada tentara yang kemudian masuk ke daerah atau desa daripada Pak Petani tua ini. Mereka ternyata mencari pemuda-pemuda yang sehat, yang perawakannya bagus, karena pada saat itu negara sedang berperang melawan negara lain. Jadi anak-anak muda ini akan direkrut menjadi tentara dan dikirim ke medan peperangan, dan kemungkinan untuk bisa selamat atau survive itu sangat kecil sekali. Dan ketika mereka sampai ke rumah Pak Petani tua ini, mereka mendapati ada anak Pak Petani tua itu, tetapi mereka melihat bahwa karena kakinya patah karena menjinakkan kuda liar itu, sehingga anak Pak Petani tua ini tidak direkrut menjadi tentara. Sehingga para tetangga kembali lagi ketika melihat itu, mereka mengatakan, wah sungguh beruntung kamu Pak Petani, karena anakmu kakinya patah sehingga tidak dilibatkan menjadi tentara. Dan kemudian petani tua itu kembali lagi mengucapkan kalimat ini, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Dari cerita yang saya ceritakan tadi, pesan moralnya sangat sederhana, yaitu bahwa apa yang terlihat buruk terkadang tidak buruk sama sekali. Dan apa yang terlihat baik, kadang-kadang tidak baik sama sekali. Di tengah-tengah keburukan yang terjadi, bisa saja hal itu menghasilkan kebaikan. Dan di tengah kebaikan yang terjadi, bisa saja di dalamnya mengandung potensi yang menghancurkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kisah di dalam Alkitab menurut saya menceritakan pesan yang lebih kuat daripada itu. Beberapa waktu yang lalu dalam episode New Spirit juga diceritakan kisah tentang Yusuf
yang dimana kalau kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf tentu saja mengalami ada hal yang buruk. Tetapi kalau kita melihat bahwa keburukan-keburukan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ternyata justru menghasilkan kebaikan. Dalam Kejadian 50 ayat ke-20 firman Tuhan mengatakan, Yusuf sendiri mengatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kemudian ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru di mana Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang mengatakan, wah, nasib buruk sedang menimpa kita, berita buruk sedang ada di sekitar kita. Kita lihat di sekeliling kita kondisi yang buruk. Lalu bagaimana respon kita? Ada banyak orang yang terbenam dengan depresi, kemudian pola pikir yang negatif sehingga mereka tidak memiliki pengharapan. Dan saya rasa kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengucapkan seperti petani tua tadi, nasib baik, nasib buruk siapa tahu. Tapi kita justru lebih bisa menegaskan lagi bahwa segala sesuatu yang terlihat buruk dalam kehidupan kita, Allah sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan Tuhan kita akan melewati semuanya, dan bukan hanya melewati semuanya, tapi kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan yang baik ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dan selamat berjumpa kembali dalam episode New Spirit berikutnya. Tuhan memberkati.